Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas salah satu saham yang di-request untuk periode 31 Desember sampai 6 Januari ya. Hari ini tanggal 9 Januari 2024. Untuk request ini ada UNTR, MIDI sudah saya rilis videonya di minggu-minggu sebelumnya, teman-teman bisa cek. Kemudian NISP sudah saya rilis kemarin. Dan hari ini saya akan membahas Bayu ya. Karena ini yang berbeda sendiri, baru watchlist rencana mau beli ya. Bayu atau PT Bayu Buana harga saat ini adalah 1.400. Yang menarik di saham Bayu ini adalah market cap Bayu di Bursa Efek Indonesia itu adalah 495 miliar ya pada saat video ini dibuat, dan Bayu ini memiliki cash 471 miliar ya, dimana 411 miliar itu atau 87% dari kasnya itu berbentuk deposito. Ya, jadi ini cukup menarik ya, satu perusahaan yang memiliki kas nyaris menyamai market cap-nya. Nah, kita akan cek lebih lanjut. Seperti biasa, kita akan tetap membahasnya dalam serial yang lengkap ya. Kita akan bahas kinerja harga sahamnya sejak IPO 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental kita akan cek ini perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasinya, dividen, dan kesehatan finansialnya. Kemudian untuk seasonality kita akan cek ya saham ini biasanya naik atau turun di bulan apa saja. Kemudian ini juga penting ya, struktur saham, bandarmologi, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan saham, struktur saham setahun terakhir, dan pola saham month to date. Dan terakhir kita akan review secara teknikal. Oke, ini sudah listing di Bayu, ini sudah listing di bursa 89, jadi sudah cukup lama, stock split satu kali ya, sehingga dari harga IPO ini sudah turun ya 62,2%. Nah, kalau kita lihat kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir, kita lihat ya 10 tahun ini multi bagger teman-teman ya, multi bagger. Kemudian 5 tahun masih negatif, positif, negatif ya. Jadi memang berfluktuatif harganya, namun kalau jangka panjang ini naik ya. Namun jangka panjangnya 10 tahun. Kalau sejak IPO malah turun ya, tidak termasuk dividen. Untuk tahun ini 2024 ini masih turun 5,72%, tertinggi pernah di 1.750 dan terendahnya di 830 ya. Jadi harga saat ini ya kira-kira dari tengah-tengah gitu ya. Nah, ini perusahaan apa? Bayu Buana ini dia adalah Biro Perjalanan Wisata ya. Jadi ini sektor wisata yang tentu saja terdampak COVID ya pasti ya teman-teman ya. Industrinya pariwisata dan rekreasi. Ini situsnya teman-teman ya. Situsnya ini yang grup ini yang apa? Bayu Buana TBK, ini Bayu Buana Travel ini untuk konsumen ya. Nanti kita akan cek. Nah, Bayu Buana ini sudah berdiri lama ya, sejak 1972. Ya, di bidang usahanya di perjalanan wisata yang berskala besar. Jadi ini biasanya B2B ya teman-teman ya. B2B artinya ke perusahaan mungkin yang memberikan reward ke customernya atau ke karyawannya gitu mungkin ya, ke luar negeri ya, karena ini dalam skalanya besar. Ya, kalau kita lihat dia punya 6 anak usaha ya. Ini PT Babu Salam Buana Mitra ini untuk perjalanan umroh, ini agen ada Dharma Buana, ini agen umum penjualan tiket pesawat, kemudian ada jasa perjalanan wisata, ini ada pengelola konvensi IO ya, kemudian ada penjualan tiket lagi, ada transport, ini kalau nggak salah dia merental mobil, kemudian ini perjalanan wisata juga ya. Nah, ini adalah yang ada di webnya tadi teman-teman ya, untuk customer ya. Ini trip-tripnya kira-kira ada yang ini ya, ada 2 tour ke Turki ya dan Middle East. Ini per orangnya 21,5 juta. Ke Asia, Asianya ada 22 tours ya. Kemudian Europe hanya 1 tour, ke Amerika dan Kanada ada 3 tour, Australia dan New Zealand ada 4 tour. Ya, ini harganya kira-kira teman-teman bisa cek di webnya sendiri ya untuk lebih lengkapnya. Nah, ini adalah pendapatannya dari laporan keuangan kuartal 3 2023 ya. Paling banyak itu dari tiket ya, jadi cuma tiketnya aja. Kemudian yang turnya ini terbesar kedua, kemudian ada hotel
Ya, kemudian ada dokumen kemungkinan ya pengurusan paspor atau visa gitu ya, kemungkinan ya. Saya juga nggak dapat datanya secara detail. Kemudian ada lain-lain ya, totalnya 1,6 triliun ya. Dibandingkan dengan tahun lalu ini sudah naik ya. Tahun lalu juga sama ya, paling tinggi adalah tiket, kedua tur, hotel, dokumen dan lain-lain ya. Urutannya masih sama secara kontribusi dari segmennya. Nah, bagaimana kinerjanya teman-teman ya? Kalau kita lihat di sini kinerjanya sebenarnya naik ya sebelum Covid ya. Naik terus ya, teman-teman ya. Namun Covid ya semua pasti kena ya. Dan ini 2022 sudah mulai pulih ya. Memang belum pulih sepenuhnya tahun 2022 ya. Secara laba kotornya juga sama ya. Ini laba usahanya juga sama, dan yang cukup menarik ya buat saya ini adalah laba bersihnya justru tidak pernah rugi. Ya, secara usahanya dia merugi, namun secara net ya dia nggak rugi ya. Nah, setelah saya penasaran, saya cek ya, kenapa kok nggak rugi. Ternyata ini yang bikin saya kaget ya. Ada pendapatan lainnya yang cukup besar tahun 2020 dan 2021, yaitu paling besar di bunga deposito ya, teman-teman ya. Jadi bunga deposito ini yang menyelamatkan laba bersih ya. Dan kalau kita lihat kok besar sekali ya bunga depositonya, baru saya cek ya, ternyata cashnya ini tinggi sekali teman-teman ya. Cashnya bahkan tahun 2020 itu 500 miliar ya, lebih tinggi daripada market cap-nya ya. Bahkan market cap saat ini ya, waktu tahun 2020 lebih parah lagi ya. Ini saya baru tahu ya ada Bayu ini teman-teman ya. Jadi ini cukup menarik menurut saya, dan kalau saya cek penasaran di tahun saat ini 2023 ya masih sama ya, bunga deposito masih dominan ya, masih 11 miliar. Ini kira-kira hampir 15 sampai 20% dari labanya perusahaan ya total ya. Kemudian kita cek ya, cashnya juga masih tinggi. Tadi saya sudah sebutkan ya, 471 miliar. Sedangkan market cap-nya 495 miliar. Hanya selisih sedikit teman-teman ya. Jadi kalau kita beli perusahaan ini di harga market cap 495 miliar, kita keluar uang 495 miliar. Di dalam perusahaannya ada uang cash 471 miliar ya. Jadi kita cuman membeli perusahaannya di 495 kurangi 471, itu hanya di harga 24 miliar ya perusahaannya ya, karena di dalamnya ada uang cash yang besar, dan sebagian besar ini bentuknya adalah deposito berjangka ya. Oke, kemudian ini ada penghasilan di luar usahanya ya, di mana dia membeli saham ya, membeli saham di Bursa Efek Indonesia TBK teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini dia masih merugi ya. Merugi ini, dia membeli saham Pionerindo ya, atau kode tikernya itu PTSP ya, PTSP. Dan satu lagi dia beli maskapai Reasuransi Indonesia atau MERI ya, MERI ya, MERI ya. Jadi dia beli di bursa saham, kemudian masih floating minus ya. Ini di luar bidang usahanya ya, dia ada pembelian seperti ini. Ya, kepemilikannya cukup lumayan ya, di atas 5%, 8,9, yang maskapai cuma kecil ya, 0,04. Oke, ini adalah prediksi Analyze 2023 ya. Jadi 2023 itu belum pulih sepenuhnya ya, belum pulih sepenuhnya. Nggak tahu nanti ya, di kuartal 3 ini full year-nya apakah betul tidak lebih tinggi daripada 2019 ya. Namun ini sudah masuk dalam masa pemulihan teman-teman ya. Secara garis ini sudah bisa dianggap sebenarnya hampir pulih ya, meskipun masih lebih rendah daripada 2019 ya. Tentu saja ini secara fundamental bagus ya, artinya dia on track lagi. Nah, kemudian kita cek dari struktur pendapatannya ya. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya ini juga membaik ya. Pada saat Covid membaik ya, karena tadi beban pokoknya turun ya. Malah pendapatannya turun ya, pendapatannya turun sehingga secara prosentasenya naik. Nah, kalau kita lihat di sini laba usahanya ini malah negatif. Tadi laba bersihnya malah naik karena ada topangan dari pendapatan lain-lain yang didominasi oleh bunga deposito.
Ya, jadi ini overall membaik ya. Secara overall membaik, ini sudah mulai pendapatannya naik lagi angkanya, namun struktur pendapatannya justru malah mulai meningkat lagi, teman-teman ya. Ini secara laba usaha ini tertinggi 9 di 2023 dan secara laba bersih juga tertinggi 3,4% ya, bahkan lebih tinggi daripada 2019. Ya, jadi bisa saja pendapatannya eh, belum tembus all time high, namun labanya saya tidak prediksi ya. Mungkin labanya bisa lebih tinggi daripada tahun 2019 karena secara prosentase lebih tinggi ya. Nah, ini lebih detailnya teman-teman ya. Total pendapatannya ini sudah naik 42%. Laba kotornya juga naik 80,4%. Laba usahanya naiknya cukup signifikan ya, 273,7%. Dan laba bersihnya juga 170,3%. Ya, cukup signifikan. Namun kalau tadi dikurangi dengan floating sahamnya, ya ini komprehensif lain, ini hanya 19 miliar. Di mana sebelumnya merugi ya, karena saham. Jadi dari usahanya untung, tapi sahamnya kalau direalisasikan tuh malah rugi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita cek ke valuasinya ya. Jadi pada saat video ini dibuat, price to book value-nya ada di garis merah ini ada di 1,19, di mana rata-ratanya itu adalah 1,04. Artinya PBV saat ini itu lebih tinggi daripada PBV rata-rata ya. Ini sudah mulai naik PBV-nya 1,19. Di mana waktu 2020 PBV-nya ini 1 persis, kemudian turun ya di bawah 1. Nah, namun ini sekarang sudah kembali lagi ke atas 1,19. Nah, untuk pairnya ini juga terjadi anomali ya di tahun 2020 sama 2021 tadi karena memang tipis sekali ya. Nah, pairnya untuk saat ini itu udah di 6,5 di mana rata-ratanya ya jelas anomali 110 ya. Namun kalau kita lihat teman-teman ya, seandainya di take out sebenarnya pair saat ini 6,5 itu masih terendah ya dibanding 10 tahun terakhir. Ini pair terendahnya teman-teman ya. Untuk tadi kan sudah dibilang pendapatannya sudah mulai pulih, namun tadi prosentase dari labanya itu malah naik ya struktur pendapatannya. Dan impactnya adalah ke earning yield, di mana earning yieldnya ini adalah untuk pertama kalinya earning yieldnya dia mencapai valuasi murah, yaitu di angka 15,5%, di mana rata-rata itu hanya 8,1% ya. Dan tahun 2022 ini sempat 12,2%, ini di harga wajarnya, dan saat ini justru malah berada di bawah harga wajarnya teman-teman ya. Nah, berapa kira-kira harga wajarnya kalau kita valuasi menggunakan earning yield 10-15% dengan book value 1.334 ya, maka harga wajarnya ada di PBV 1,23 sampai 1,85, di mana kalau kita konversi ke harga itu harganya adalah di 1.644 atau 1.650 lah ya biar gampang sampai 2.500. Harga saat ini 1.400 ya, terdiskon 15 sampai 43% dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini tidak rutin bagian dividen, namun justru sejak COVID teman-teman ya, justru sejak COVID ini malah jadi rutin bagian dividen. Sebelumnya nggak pernah bagi dividen, makanya cashnya kan menumpuk ya, menumpuk. Nah, sejak COVID justru dia membagikan dividen secara rutin ya, 50, 25, 25, 50 ya, dengan yieldnya ya seperti ini, 2 sampai 4%. Nah, gimana untuk tahun 2024? Jika dilanjutkan ya pembagian dividennya, maka prediksi saya dia akan membagikan 50 lagi. Atau bisa jadi 100, karena kalau kita lihat labanya meningkat hampir 2 kali lipat. Ya, bisa jadi 100, cuman saya konservatif aja, kemungkinan membagi 50 atau 3,5%. Kalau dia membaginya 100, maka ya 7%, ini cukup lumayan ya. Oke, untuk kesehatan finansialnya sendiri tadi sudah disebutkan sekilas ya. Terus saja ini sangat sehat karena cashnya melimpah ya. Quick ratio karena rasionya 2, rata-rata 2, dan debt to equity ratio-nya itu 0 ya. Ini 0,01 kecil ya. Ini hanya apa tadi saya cek itu utang apa ya, bukan utang bank ya. Utang lain-lain. Hutang refund kalau nggak salah ya, refund ke pelanggan. Mungkin ada beberapa pelanggan yang mengcancel gitu ya, mengcancel atau apa gitu ya, sehingga harus di refund. Oke, untuk seasonality kita cek ya. Biasanya di bulan apa saja dia naik di atas 60%. Ini yang pertama di bulan April ya, di bulan April. Kemudian yang
Kedua ada di bulan Juni, teman-teman ya. Di bulan Juni ya, ini biasanya naik di atas 60%. Untuk Januari ini biasanya turun dan sudah turun 5,72%. Tinggal nanti di Februari 60%, teman-teman ya. 60%. Nah, nanti di April kecenderungannya naik dan di bulan Juni kecenderungannya naik. Ya. Nah, untuk bandarmologinya kita cek struktur kepemilikan sahamnya. Nah, secara bandarmologi ini kalau dilihat sekilas kurang menguntungkan ya, karena kenapa? Karena pengendalinya ini tidak 50+1. Ya, pengendalinya hanya 28,08%. Ini ada bank, kemudian ada ini apa ini ya, saya nggak ngerti, Union Privé UBP ini apa nggak tahu ya. Kemudian ada masyarakatnya justru di atas 50%, teman-teman ya. Ini masyarakat skripnya ada 2,2% ya, jadi totalnya 353 juta lembar saham ya. Ini kalau dilihat sekilas masyarakatnya lebih besar daripada pengendali ya. Artinya ya kemungkinan pengendali akan sulit untuk melakukan suatu keputusan ya, karena harus biasanya kan 50+1 ya untuk corporate action. Nah, kita lihat ya, peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar, jadi kita bisa abaikan saja. Kemudian untuk investor retail lokal di saham ini seperti apa? Kita lihat holdernya ini bertambah ya, 2 kali lipat lebih ya, dari 1.100 jadi 2.451 ya, setahun terakhir bertambah, dan terutama ini di 6 bulan terakhir ya, 6 bulan terakhir mulai meningkat ya. Sebelumnya dia flat aja, 6 bulan terakhir dia mulai meningkat ya, 1.315. Jumlah lembar sahamnya pun juga mulai meningkatnya di akhir-akhir, average-nya naik, value per holdernya naik juga, dan total value-nya investor retail lokal di harga saat ini 1.400 tuh juga naik ya. Rata-rata per orang itu pegang 22 juta dari investor retail ini ya. Setahun terakhir masuk 1.315 orang ya, satu orangnya bawa kira-kira 26 juta masuk ke saham ini ya, sehingga meningkatkan rata-rata per holdernya. Kalau kita lihat MN1 atau dari November ke Desember ini naiknya hanya 51, tapi jumlah lembar sahamnya justru malah berkurang. Ya, average-nya berkurang, value per holder berkurang, dan total value-nya berkurang. Artinya ada 51 net ini ya, net ya. Berarti ada yang investor yang keluar dan ada investor yang masuk. Namun lebih banyak investor yang masuk. Tapi secara value yang dibawa keluar oleh lebih sedikit investor itu lebih besar jumlahnya ya. Jadi setiap satu orang ini itu mengeluarkan value 6,5 juta ya. Jadi itu ya, net ini kan netnya ya. Saya nggak bisa menghitung karena saya nggak ngerti berapa jumlah yang keluar dan jumlah yang masuk, teman-teman ya. Ini hanya dapat netnya aja. Jadi estimasinya adalah seperti itu ya. Artinya ada orang yang sebelumnya pegang saham ini itu yang keluar lebih sedikit, namun secara value lebih besar dibanding yang masuk. Yang masuk lebih banyak jumlahnya, namun yang masuk ini value-nya kalah, sehingga jumlah value-nya turun. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk rinciannya ya, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat ya, dari ini 353 juta lembar saham ya. Lokal corporate tadi ya, ini si pengendali dan beberapa perusahaan di luar pengendali ini sedang buang barang. Tidak termasuk pengendali ya, sorry ya, di luar pengendali. Maksudnya 33%, 31 ini termasuk pengendali tadi. Ya. Kemudian ada asing tadi ya, teman-teman ya, yang itu corporate keuangan ya, keuangan asing 37%, cukup banyak. Ya, dan totalnya ini 45% itu investor asing, 54%-nya lokal. Nah, ini bagusnya ya, teman-teman ya. Meskipun kepemilikan masyarakatnya di atas 50%, namun yang dipegang oleh investor retail lokal ternyata nggak sebanyak tadi, hanya 11,21%, meskipun ini meningkat ya. Ya, sisanya mungkin dipegang oleh institusi besar sehingga keputusannya mungkin bisa lebih mudah. Ya. Oke, perpindahannya kalau kita lihat ada satu yang sangat dominan, yaitu local insurance yang membuang barangnya terus-menerus ya. Kemudian lokal corporate juga membuang barangnya terus-menerus. Siapa yang menampung? Investor retail lokal. Kemudian reksadana lokal. Kemudian ada ini kebetulan yang bagus ya, yang menampung ini bagus nih, teman-teman ya. Yaitu pemilik stok terbesar ya, yaitu Foreign IB.
Ya, ini pemilik stok terbesar kan. Nah, ini yang menampung, jadi ini bagus ya. Secara pemilik stok ini akumulasi, namun kalau secara lebih strongnya ini sedang distribusi ya. Jadi ada local insurance yang sedang distribusi dan kemungkinan besar akan menghabiskan sahamnya karena ini secara konsisten ya. Akan menghabiskan sahamnya di sampai 0 ya. Jadi ini mungkin bisa 0 ya. Kalau yang nampung ini terus ya harganya bisa terjaga. Ya, ini yang nampung investor lokal dan uang besar juga, jadi bisa terjaga lah ya harganya. Jadi overall ini saya tetap simpulkan distribusi ya teman-teman, karena sedang ada yang buang barang. Kebetulan yang nampung investor retail lokal dibantu sebagian oleh institusi keuangan asing. Nah, untuk di bulan Januari ini tanggal 1 sampai tanggal 9 seperti apa? Kalau kita lihat ya harganya turun ya, dan kita lihat di sini ya Bandar justru buang barangnya sangat signifikan ya di 1 sampai 9 Januari ini. Ya, di Bandar Detektor juga terlihat sedang big distribution. Kemudian di broker summary ini sangat jelas ya, jelas sekali ini sedang distribusi. Satu broker sangat dominan 4,1 miliar ya, kemungkinan ini insurance tadi kemungkinan ya. Sangat dominan, dan yang membeli ya ini biasa lah ya, broker-broker investor retail lokal ya sedang distribusi. Mungkin di Januari akan ada pertambahan lagi dari investor retail lokal ya. Nampungnya dari tadi lokal insurance yang buang barang ya. Nah, kalau misalnya lokal insurance-nya lebih ngebet, lebih mendesak untuk cepat-cepat lepas barangnya ya harganya akan turun lagi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke teknikalnya. Kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya ini sideways saja, kemudian dia breakout ya, break MA 200 ya, kemudian di sini dia ternyata sideways ya, biasanya baru breakout kan uptrend. Di sini dia ranging aja di 12.10 sampai 16.50. Tadi harga wajarnya kan 16.50 ya. Jadi mentok nih, dia mau memasuki area harga wajarnya namun ter-reject lagi ya teman-teman ya. Jadi ini masih ranging di bawah area harga wajarnya ya. Ini 1.800 harga tertinggi kalau nggak salah pernah 2.800 ya sebelum Covid tahun 2018. Kalau saya nggak salah ingat 2.800 ya. Ini saya lupa ngepcer yang 2.800-nya. Ya, jadi kemungkinan ini masih akan ranging di sini sampai insurance habis. Ya, setelah insurance habis kemungkinan dia bisa baru masuk ke area harga wajarnya bahkan lebih tinggi ya. Karena tadi ini sudah mulai pulih sektornya teman-teman ya, dan dia memegang cash yang luar biasa. Ini perusahaan yang menurut saya anti bangkrut ya, anti bangkrut ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Untuk kinerja jangka panjangnya sudah naik ya, hanya drop di Covid. Kinerja jangka panjangnya juga naik, valuasi murah, tidak rutin bagi dividen, namun forecast 2024 membagikan dividen 3,5% atau bisa 7% kalau 2 kali lipat ya, tergantung dari RUPS-nya nanti. Secara seasonality ya, berpotensi naik di atas 60% ada di bulan April dan Juni. Untuk bandar homologinya tadi Desember ke Desember sedang ada distribusi besar oleh local insurance. 1 sampai 9 Januari masih terlihat distribusi besar tersebut masih dilanjutkan ya. Jadi masih melanjutkan distribusi. Mungkin harganya belum bisa naik dulu sampai habis ya, atau sampai tekanan jualnya reda atau ada tekanan beli yang lebih besar ya. Jadi ada orang yang mungkin menemukan saham ini gitu kan, terus merasa wah ini hidden gems itu ya, harta karun tersembunyi, kemudian dia punya uang besar dan langsung hajar kanan ya, mungkin bisa naik harganya. Dan ini sedang ranging aja ya di sekitaran 12.10 sampai harga wajar paling minimalnya di 16.50. Oke, terakhir tidak lupa disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Bayu, apalagi ini yang request kan sedang dalam watchlist ya. Silakan tetap wajib mengalukan analisa sendiri ya. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham Bayu ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.